Mas selaku kuasa hukum dari HF, apa Mas yang bisa disampaikan dari penangkapan yang dilakukan terhadap klien? Ya, berkaitan dengan masalah penangkapan sebenarnya saya rasa tidak etis karena kita udah koordinasi dengan Dir Intelkam Polda untuk membawa HF ke Polda, dan itu sudah disepakati dan Pak Dir sanggup dan menyediakan bahkan minta untuk kita dia menyediakan transport untuk dibawa. Tapi saya bilang kita bisa Pak Dir, oke kalau begitu jam berapa, kalau bisa sore ya, seperti itu. Saya Pak Dir pada asar aja kalau bisa, katanya Pak Dir Intelkam Polda Jatim. Oke, ya, jam 2 saya harus berangkat sebenarnya tadi malam untuk ke Polda untuk membawa HF untuk diperiksa atau memberikan klarifikasi. Tapi jam 22.30 saya ditelepon oleh kawan yang nyupir bahwa dia ditangkap di Polsek Banguntapan, seperti itu. Kan kaget saya, gini kita udah bangun komunikasi untuk mau menyerahkan atau membawa Hartono untuk memberikan klarifikasi, tiba-tiba lain cerita daripada apa yang kita bangun komunikasi dengan Dir Intelkam, seperti itu. Saya sayangkan sepertinya kan dia bukan melarikan diri, tidak pernah melarikan diri. Dia diam di satu tempat di rumahnya, di rumah pamannya di Banguntapan, di Masjid Ar-Rasul itu dia diam. Sehingga mau ambil baju untuk siap bawa mau ganti untuk ke Polda, tiba-tiba jam 22.30 itu sudah terjadi penangkapan dengan tabrak dengan mobil begitu. Diimpit dengan mobil 2 seperti itu. Kemudian dibawa ke Polda. Dia udah mengatakan bahwa saya punya PH, cuman dia suruh nyusul begitu. Nah, seharusnya kan baik-baik lah kita, HF ini bukan kejahatan orang yang berbuat jahat seperti narkoba dan lain sebagainya. Ini kan spontanitas dari HF melakukan tindakan seperti itu dan bisa memberikan atau minta maaf kepada masyarakat Lumajang yang tersakiti atau yang merasa tidak pas dengan ungkapan dan perbuatan HF seperti itu. Saya rasa bisa bicarakan baik-baik. Mas, kalau yang disampaikan HF kepada kuasa hukum ini Mas, motifnya apa sih Mas sebetulnya Mas? Motifnya HF ini sebenarnya dia ingin karena melihat ada benda di situ, kemudian tidak sesuai, kemudian disingkirkan seperti itu. Tidak ada niat untuk menyakiti atau membuat masyarakat Lumajang tidak pas seperti itu. Tidak ada motif lain, apalagi ketersinggungan dan lain sebagainya. Dia juga udah merasa ya saya tidak pas melakukan tindakan seperti itu, dan dia udah juga siap memberikan klarifikasi dan minta maaf pada masyarakat Lumajang. Mas, video ini kan sampai viral kemana-mana Mas. Sejauh ini kan dari keterangan polisi bahwa yang membuat video adalah HF, terus yang mendistribusikan di WA group juga HF. Tapi ini kan sampai keluar ke publik nih Mas. Nah, ini tadi udah di pemeriksaan pertama sebelum Jumatan tadi udah diminta keterangan oleh penyidik bahwa dia mengupload ke grup, pada grup kajian ini adalah tujuannya untuk edukasi, namanya kajian untuk ibu-ibu, bahwa semacam ini menurut keterangan dia tidak dibenarkan seperti itu, tidak dibenarkan secara ya agama lah, sesuai dengan apa yang diketahui oleh HF seperti itu. Sehingga dia baru tahu kalau video ini adalah muncul di publik di Twitter seperti itu, sehingga dia merasa kaget siapa yang menyebarkan video ini. Dia tidak pernah menyebarkan di media-media seperti Twitter ataupun TikTok dan lain sebagainya. Cuman dia kaget ketika kok siapa yang menyebarkan video ini. Saya rasa saya minta kepada Polda untuk mengusut juga siapa yang menyebarkan pertama kali video ini juga gitu, untuk di publik, bukan di grup. Kalau di grup kan udah jelas untuk kajian, tapi untuk di publik diketahui oleh orang umum ini siapa, kan begitu. Ini yang dimaksud dengan ITE kan, disitulah pemahaman dari kami sebagai PH gitu. Yang mendistribusikan adalah siapa, kok tidak ketemu orangnya, harusnya kan ketemu seperti itu. Untuk videonya sendiri itu hanya disebar di satu grup atau banyak grup, Bang? Dari keterangan yang tadi diberikan oleh HF di penyidik, dia menyebarkan hanya di grup kajian. Itu grup apa itu? WhatsApp, Facebook, atau? WhatsApp grup kajian ibu-ibu.
kajian MBPO. Iya. Untuk status dari atau si klien abang ini sebagai apa kok sampai punya grup itu, kemudian nyebar untuk edukasi dan Ya, sebagainya? karena dia adalah bisa punya pemahaman agama yang lebih dari saya lah, kira-kira seperti itu, memberikan kajian pada ibu-ibu. Karena dia juga sebagai ustadz lah untuk ngajar TPA dan lain sebagainya. Yang saya ketahui seperti itu dan dapat informasi juga di tempat tinggalnya HF di Banguntapan seperti itu. Mas, dengan penetapan status tersangka dari klien di sampean HF, menurut kuasa hukum apakah sudah sesuai dengan prosedur dan apakah ada upaya untuk terkait dengan penetapan status tersangka? Ya, sebenarnya status tersangka ini saya rasa terlalu prematur lah ya, menurut kami. Karena apa? Tidak ada pemanggilan, tidak ada memberikan klarifikasi. Apabila diberikan pemanggilan oleh Polda kepada HF, insya Allah HF akan datang sebagai warga negara yang baik, sebagai warga yang taat pada hukum juga. Dia akan datang memenuhi panggilan. Tapi ini tidak. Itu yang saya sayangkan, tidak ada. Seandainya kalau ada, bukan benarkan diri, dia bukan orang kriminal. Pengetahuan saya yang saya kenal juga sama HF, dan seperti itu, dia bukan orang yang berbuat kriminal. Dia seorang ustadz lah seperti itu, untuk memberikan kajian dan sebagainya. Dia datang juga sini atas, saya bilang, memberikan pemahaman bahwa siap, saya juga datang pengen untuk menyelesaikan juga. Dia berasa untuk menyelesaikan juga untuk datang ke Polda sebenarnya. Seperti dia tidak berlarut-larut. Bang, izin untuk Hukum, Mas, terkait dengan penetapan tersangka. Upaya hukum nanti kita lihat, apa kalau dia memang ditahan, kita akan melakukan penangguhan penahanan dan siap untuk tidak menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri seperti itu. Dan jaminannya dia, ya sebenarnya dia ini kan keluarga orang yang baik-baik lah, bukan orang yang jahat seperti itu. Dan orang tuanya juga siap akan menjaminkan apabila HF ini ditahan atau tetapkan tersangka lah. Bang, untuk hari Sabtu ketika membuat video itu sebenarnya si klien abang sedang pendampingan sebagai relawan atau hanya memberikan bantuan kepada pengungsi Semeru atau bagaimana, Bang? Dia relawan, secara detail hari itu. Dia relawan secara individu, ikut nimbrung di grup seperti itu. Dia memberikan juga bantuan dan bantu untuk bersih-bersih. Nah, secara tidak langsung HF ini refleksi atau spontanitas untuk ketika melihat seperti itu, karena juga dia baru pertama kali ke ke Lokasi Lumajang, bencana ya. ya lokasi bencana seperti itu, sehingga spontanitas dia melakukan tindakan seperti itu, bukan ada niatan untuk membuat konten dan lain sebagainya. Dia sendirian atau sama tim atau kelompoknya itu? Jumlahnya Dia berapa sendirian. orang? Dia sendirian. Kalau sama kelompoknya ini dia ngikut karena dia tidak ikut kelompok siapapun, cuman dia nimbrung seperti itu. Karena dia ada jamaah masjid, selesai sholat itu dia ikut orang-orang yang membersihkan dan orang-orang yang ramai sebagai relawan di situ. Oke, siap. Ya. Oke, siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Namanya, Bang? Habib. Ya. Selaku ini? Selaku penasihat hukum dari HF di Lembaga Bantuan Hukum Amal Bakti Insan. Amal Bakti Insan. Habib Al-Qudsi. Ya, ada 0878 3555 Oke, Dulur Tribun Jatim dan membaca Surya. Tadi kita sudah dengar penuturan dari pengacara ya, pengacara dari si tersangka penendang sesajen yang ada di area terdampak erupsi di Lumajang yang viral pada sejak Sabtu tanggal 8 Januari kemarin, Dulur. Dan penuturan beliau berdasarkan tinjauan hukum bagi perspektif dia adalah masih bersifat prematur penetapan tersangkanya dan masih akan ada upaya-upaya hukum lainnya nanti untuk akan diupayakan dari pihak tersangka. Kemudian berharap pada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti pada bagian aspek bagaimana video tersebut bisa nyebar, karena bagi pandangan pengacara sendiri terhadap keterangan dari kliennya tidak ada niatan sejak awal untuk memproduksi video dan menyebarkannya secara sengaja melalui media sosial ataupun media-media lainnya, dan itu murni untuk menyebarkan
ke sebuah grup dalam rangka untuk edukasi terhadap komunitas kelompoknya melalui WhatsApp. Jadi itu keterangan yang disampaikan oleh pengacara bernama Muhammad Habib Al-Quds. Oke dulur-dulur, kita nanti akan terus update mengenai ini ya, perkembangan kasus ini yang insya Allah akan terus kita update terus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.